Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Muhammad Anjefa dengan NIM 505 120 4261. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan progres pengerjaan proyek besar pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Proyek yang sedang kami kembangkan adalah sebuah sistem berbasis web yang berjudul Sistem Manajemen Peminjaman Inventaris Tempat Ibadah. Nah, sistem ini dibuat untuk memandu proses pengelolaan inventaris barang seperti penyetotan data barang, peminjaman, pengembalian, hingga pembuatan laporan secara digital. Nah, sebelumnya proses ini masih dilakukan secara manual menggunakan catatan. Nah, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan. Dalam kesulitan dalam memenuhi ketersediaan barang serta tidak adanya riwayat penggunaan yang jelas. Oleh karena itu, sistem ini dikembangkan sebagai solusi agar pengelolaan inventaris menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah digunakan. Oke, selanjutnya untuk peran dan tanggung jawab saya dalam proyek ini, saya berperan sebagai project manager. Nah, sebagai project manager, saya harus bertanggung jawab untuk mengatur jalannya project dari awal hingga tahap akhir agar tetap sesuai dengan timeline yang telah direncanakan. Saya tugasnya adalah mengkoordinasikan anggota tim, membagi tugas sesuai dengan peran masing-masing, serta memastikan setiap anggota memahami tanggung jawabnya. Selain itu, tugas saya juga memantau progres pengerjaan dari setiap fitur yang sedang dikembangkan dan memastikan bahwa semua bagian sistem dapat berjalan dengan baik dan saling terintegrasi. Saya juga berperan dalam menjaga komunikasi antar anggota tim agar tetap berjalan dengan lancar, terutama ketika terjadi kendala atau perubahan dalam pengerjaan. Tidak hanya itu, saya juga ikut berkontribusi dalam penyusunan dokumen software atau yang disebut software recommended specification ya, yang menjadi acuan utama dalam mengembangkan sistem ini untuk membantu mengelola proyeknya. Jadi ini sudah ada software software requirement specification. Ini jadi fungsi dari ada offering description ya. Fungsi dari sistem ini meliputi manajemen data barang, manajemen kategori barang, pengelola data pengguna, pencatatan pengguna barang, pencatatan pengembalian barang, hingga sistem laporan inventaris. Seperti itu. Ini ada user juga. Untuk role-nya ada dua, yaitu admin dan user. Dan di sini juga ada QA testing juga di SRS juga ada. Oke, untuk project yang saya lakukan ini, saya menggunakan ClickUp ya, yang sebelumnya yaitu Monde, tapi terkait Monde itu juga limit, maka dari itu saya pindah ke ClickUp seperti itu. Nah, fungsinya ini untuk mengatur task dan menentukan deadline serta memonitoring perkembangan pekerjaan tim secara real time ya. Di bagian ini biasanya saya menampilkan tampilan ClickUp untuk memperlihatkan bagaimana saya mengelola task dan progres tim selama pengerjaan proyek berlangsung. Nah, ini untuk metode yang saya lakukan ada, saya menggunakan Agile Scrum, yaitu ada sprint, role, dan juga stacks di dalam sprint itu. Jadi di sini saya mulai progresnya yaitu per minggu. Per minggu kurang lebih ada 3 sampai 2 sprint. Dan per role-nya itu juga ada di setiap sprintnya sampai akhir. Di sini saya membuat week sampai week 5 sampai dengan week 14. Nah, ini bisa dilihat untuk date-nya juga sebelum UAS seperti itu. Nah, untuk progres pengerjaannya saya akan menjelaskan dalam 3 bagian,
yaitu yang pertama adalah bagian yang sudah selesai, yang sedang dikerjakan, dan rencana ke depannya. Untuk yang bagian yang sedang selesai, di week pertama ya ada analisis sistem, ada 3 sprint. Ada beberapa fitur utama dalam sistem, fitur seperti meliputi sistem login dan logout yang digunakan untuk mengatur akses pengguna ke dalam sistem. Itu sudah saya masuk ke sprint ke sebentar. Nah, ini menjelaskan alur login serta mendesain flow peminjaman barang di bagian back-end-nya. Nah, itu udah ada sistem login logout-nya, terus juga akses penggunanya ke dalam sistem. Selain itu kami juga menyelesaikan fitur manajemen data barang, itu sudah di mana admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data inventarisnya seperti itu. Kami juga telah mengembangkan fitur manajemen kategori barang yang digunakan untuk mengelompokkan inventaris berdasarkan jenisnya. Itu nanti akan progresnya sudah ada di bagian back-end. Nah, ini sudah ada untuk fotonya juga. Oke, selanjutnya untuk project yang kita telah lakukan itu sampai hari ini adalah week ke-9. Jadi untuk yang kemarin kita udah buat macam-macamnya ya. Jadi ada project setup, meliputi repository dan lain-lain. Itu sudah kita lakukan. Untuk sprint kedua juga analisis sistemnya, kita buat analisis masalah sistemnya. Terus di sprint ketiga juga itu perencanaan fiturnya juga kita sudah telah lakukan. Untuk SRS-nya juga sudah jadi, requirement sistemnya, overall description, peminjaman barang, use case activity, sequence diagram kita juga udah buat. Ada 3 seperti yang ada di fitur wajib. Terus juga di week 8 juga udah beberapa, dan di week sekarang kita ada di minggu 9 yang progresnya masih belum selesai ya. Nah, bagian ini, ada namanya di sini saya juga mengatur untuk timelinenya, untuk di ClickUp. Ini juga bisa mode Trello seperti Trello. Tadi ada Substack-nya untuk split per sprint-nya, dan ini week-nya seperti itu. Untuk bagian yang sedang dikerjakan saat ini, tim kami sedang fokus pada penyempurnaan dashboard statistik agar dapat menampilkan data inventaris dengan lebih informatif dan menarik. Kami juga sedang mengembangkan fitur notifikasi pengembalian barang baik melalui sistem maupun melalui email, sehingga pengguna dapat diingatkan sebelum batas waktu pengembalian. Jadi kita masih dalam progres seperti itu. Untuk inventari CRUD juga beberapa juga udah. Ini juga kelola juga sudah selesai, jadi seperti itu. Untuk rencana kedepannya, ini kami akan melakukan finalisasi terhadap seluruh fiturnya ya.
yang seperti yang saya sebutkan tadi, untuk dashboard statistik kita juga masih belum, dan juga notifikasi untuk menghasilkan laporannya. Selain itu kami akan masuk ke tahap booking barang, konflik, penalti keterlambatan ini yang seperti saya bilang tadi. Terus yang terakhir adalah box testingnya dengan seperti user acceptance testing atau UAT untuk memastikan sistem diterima oleh pengguna. Dan tahap terakhirnya adalah deployment sistem agar dapat digunakan secara langsung, seperti itu. Untuk selanjutnya, dalam pengembangan sistem ini kami menggunakan beberapa teknologi utama. Untuk bagian backend kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel karena memudahkan dalam pengembangan aplikasi berbasis web yang berstruktur. Di SRS sudah saya cantumkan untuk framework yang kita gunakan. Ini framework yang kita gunakan adalah Laravel, dan pada bagian frontend-nya juga kami akan menggunakan HTML dan JavaScript, seperti itu. Setelah itu kami juga menggunakan Visual Studio sebagai editor serta GitHub sebagai version control-nya. Untuk kendalanya mungkin biasanya di Monday karena kemarin kita ada masalah limit dan hanya 2 orang yang bisa mengedit, kita pindah ke ClickUp, tapi di ClickUp juga ada limit juga. Mohon maaf, ada sisi teknis sama sisi internal. Kalau misalnya teknisnya mungkin tasnya nggak bisa diisi karena limit, dan juga role-nya di ClickUp juga limit sampai di week 6 aja, terus selanjutnya tidak bisa, seperti itu. Seperti ini kita disuruh limit seperti itu. Dan untuk tugasnya kita naruhnya di mana? Di dalam komen, seperti itu. Di dalam komen ini seperti ini, Bapak. Di sini kita bisa cek untuk progresnya, seperti itu. Untuk yang kedua mungkin masalah untuk progres komunikasi juga, itu juga kurang karena beberapa juga ada yang bekerja dan juga melalui kegiatan masing-masing mungkin masih belum bisa mengerjakan tasnya, seperti itu. Untuk penutupnya, sebagai project manager, saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran selama proses pengerjaan proyek ini, terutama dalam hal manajemen tim, pengaturan waktu, serta memahami alur pengembangan perangkat guna secara nyata. Saya berharap juga sistem ini yang kami kembangkan ini dapat memberikan manfaat dalam membantu menginventaris tempat data agar menjadi lebih efektif, terstruktur, dan modern, seperti itu. Jadi mungkin itu saja progres dari tim kami. Saya sebagai project manager. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.